Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur kerap terjadi di Indonesia. Namun, tidak sedikit aksi kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut hanya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, sekedar gurauan, atau bahkan bertujuan untuk mencapai kebanggaan di lingkungan sosial. Bagaimana penyelesaian kasus pidana anak di Indonesia? Bersama saya, Ikrar Rama SHMH, Senior Associate SIP Law Firm. Welcome to SIP Talk, Uncovering Underexplored Legal Issue. Belakangan, marak kasus kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum atau tindak pidana. Hal ini harus menjadi alarm bagi masyarakat dan negara. Namun, apa itu sebenarnya tindak pidana anak? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak merupakan seorang yang berusia belum genap 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada usia tersebut, perkembangan kognisi remaja akan berimplikasi pada perkembangan sosialnya, sehingga pengaruh sosial dan kultural memegang peranan besar dalam pengkondisian tingkah laku kriminal remaja. Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya tren yang sangat meningkat pada periode 2020 hingga 2023. Per Agustus 2023, setidaknya tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sekarang kita lihat bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penanganan terhadap kasus anak berkonflik dengan hukum kerap mengundang kontroversi. Hal ini karena terkait dengan beberapa pendapat. Di antaranya, sejumlah pihak menginginkan anak yang melakukan tindak pidana kriminalitas diberi hukuman setimpal layaknya orang dewasa. Namun di sisi lain, terdapat upaya khusus yang diberlakukan kepada anak yang berkonflik hukum demi memperbaiki masa depan anak yang bersangkutan. Sistem peradilan pidana anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembimbingan setelah menjalani hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak pelaku tindak pidana, anak selaku korban tindak pidana, ataupun anak yang menjadi saksi pidana, yang mana dalam hal ini adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun, namun belum genap berusia 18 tahun. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang SPPA, setiap anak yang berkonflik hukum memiliki setidaknya 16 hak yang harus dipenuhi dalam proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut. Tindakan negara dalam melindungi hak-hak anak pada proses peradilan pidana anak tertera pada pasal 4 Undang-Undang 11 tahun 2012, yakni memberi pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak-hak lain bagi si anak. Selain itu, pada pelaksanaan pidana anak wajib dilakukan upaya diversi. Nah, apa itu upaya diversi? Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana kepada proses di luar peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan si korban, penyelesaian perkara di luar proses peradilan, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab pada si anak. Pelaksanaan diversi ini juga harus dipertimbangkan beberapa hal, seperti kategori tindak pidana, usia anak,
hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan di versi ini pun harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarga korban. Lalu, bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak anak sebagai pelaku pada proses peradilan pidana anak? Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap anak, pada pasal 3 PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, pemerintah sebagai perwakilan negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak. Perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan upaya penanganan secara tepat, pendampingan psikososial, sejak tahap pengobatan hingga pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada seluruh proses peradilannya. Menurut pasal 40 KUHP, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika pada pelaksanaan tindak pidana tersebut si anak belum berusia 12 tahun. Nah, bagaimana gantinya? Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan profesional dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kepada orang tua atau walinya, ataupun mengikut sertakan anak pada program pembinaan. Dalam pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, ada 2 kategori pidana yang dapat dikenakan kepada anak, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara, pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut atau pemenuhan kewajiban adat. Dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan tindakan kepada anak didasari atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu terlaksana perbuatan. Hal tersebut telah dipertimbangkan lebih dahulu sebagai perwujudan pemberian rasa keadilan dan kemanusiaan kepada anak. Sekian pembahasan kali ini mengenai penyelesaian konflik anak yang berkonflik dengan hukum dan aturan mengenai pidana anak tersebut. Nah, rekan Siptalk juga bisa komen isu apa yang ingin dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Siploform supaya nggak ketinggalan konten hukum terkini dan yang pastinya berkualitas. Sampai jumpa.